Shalom dan selamat pagi keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawarsaro Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layamba. Puji Tuhan, Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat baik. Dia begitu memperhatikan dan mempedulikan kita. Terbukti sepanjang malam dalam istirahat hidup kita, Dia sudah peliharakan kita hingga pada pagi hari ini. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena Tuhan baik bagi kita. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca firman Allah terlebih dahulu. Karena saya percaya firman Allah itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jadi kalau kita punya firman sepanjang hari ini, langkah kita akan teranglah. Tidak ada batu yang bisa menyandung kita karena kita diterangi oleh firman Allah dan diberi topangan dan kekuatan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Allah, kita akan terlebih dahulu berdoa, minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di lewat kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman Allah yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-31. Firman Allah berkata sebagai berikut. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saya percaya firman Allah ini menjadi penuntun bagi kita sepanjang hari ini. Dan kita harus tetap berpegang teguh dengan firman itu, karena tanpa firman jalan kita jadi gelap. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur karena firman-Mu kami sudah membacanya. Kami terlalu yakin firman yang kami baca menjadi penuntun langkah kami sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi dan berada. Disertai oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Marsara Rapadina Rapadina Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Perawil, Yamba, dari kaum bapak, kaum ibu, suami, istri, demikian juga Tuhan anak-anak kami semuanya, kami serahkan di dalam tangan kasih, di dalam anugerah, di dalam kebaikan Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini, disertai oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, arahkan mereka mengerjakan apa yang seturut dengan firman-Mu. Dan kami percaya, jikalau mereka mengerjakan apa yang seturut dengan firman-Mu, pasti berhasil ya Tuhan. Mereka akan berangkat dengan kesehatan, dengan keberkatan Tuhan. Mereka juga akan pulang nanti ke rumah masing-masing pada sore atau malam hari dengan selamat oleh karena anugerah Tuhan. Berkatilah mereka yang berdagang, berkati mereka yang sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai mungkin pegawai negeri, Tuhan sebagai polisi kah, berkatilah mereka semua. Tuhan jagalah mereka, lindungilah mereka ya Tuhan. Semua jemaat-Mu ini kuserahkan dalam tangan Tuhan. Lebih daripada itu, buatlah jemaat-Mu setia mengiring Tuhan, setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan jagai kami semua dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Jadikan hari ini hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana kami akan melihat mujizat demi mujizat, dan Engkau genapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih. Doa saya menyertai Bapak Ibu sepanjang hari ini, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.